Mari kita memulai dengan menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baiklah, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Diharapkan bagi yogi yang berada di ruangan, jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan, dan menutup pertanyaan dengan ucapan terima kasih. Sebelumnya Bante, masih ada 9 pertanyaan dari Google Form. Apakah kita mulai dari yang di ruangan atau langsung ke Google Form? Ya, kalau ada yang di ruangan dulu. Baiklah, dipersilahkan kepada Yogi. Mendami Bante, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana membuat kesadaran kita lebih kuat dalam aktivitas kita, Bante. Terima kasih. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, Bante ingin menjelaskan satu sutta, yaitu Ganaka Moggallana Sutta. Nah, jadi Ganaka Moggallana Sutta ini satu kali ada satu orang Brahmana namanya Moggallana. Nah, dikenalnya sebagai Ganaka Moggallana atau si Moggallana si penghitung atau si akuntan begitu. Nah, jadi ketika dia datang ke wihara tempat Sang Buddha tinggal, jadi pada saat itu Sang Buddha tinggalnya di Pubarama. Nah, Pubarama wihara yang didanakan oleh Wisaka. Nah, jadi dijelaskan di wihara itu ada satu tangga yang luar biasa indah. Nah, sehingga biasanya orang-orang itu akan ketika berkunjung ke wihara itu akan tertarik untuk melihat si tangga ini. Jadi ketika dia bertemu dengan Sang Buddha, kemudian dia mengajukan pertanyaan, "Oh Bante, kalau saya sebagai akuntan, saya itu akan mengajari murid-murid saya dengan sistematis. Bagaimana cara berhitung 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Begitupun juga ketika kita mau datang ke wihara ini, saya juga melalui tangga, yang artinya saya harus melangkah setahap demi setahap untuk masuk ke wihara ini. Nah, lalu dia tanya, di Dhamma dan Vinaya, nah apakah Sang Buddha juga mengajarkan hal yang sama? Seperti saya menaiki tangga ini ataupun saya mengajarkan kepada para murid saya begitu. Nah, jadi Sang Buddha menjawabnya iya. Nah, jadi untuk di sana Sang Buddha mengajarkan bahwa Dhamma dan Vinaya atau dengan kata lain untuk merealisasi ajaran Sang Buddha untuk menembus 4 kebenaran mulia. Nah, sebenarnya Sang Buddha selalu mengajarkan kita latihan yang bertahap. Nah, dimulai dari moralitas, sila. Nah, kemudian ketika Sang Buddha sudah mengajarkan sila, lalu Sang Buddha akan mengajarkan mengenai menjaga Gutta Dwara Sila. Jadi silanya ini adalah menjaga pintu.
Nah, yang disebut pintu ini adalah pintu indriya. Nah, jadi matanya kita jaga, telinganya kita jaga, hidungnya kita jaga, lidahnya kita jaga, sentuhan tubuhnya kita jaga, begitu. Nah, pikirannya pun juga kita jaga. Nah, di sini ini juga sebenarnya merupakan praktek dari sila. Nah, jadi untuk penyempurnaan moralitas, nah kita perlu menjaga terutama 5 pintu ini, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan. Nah, dalam praktek sekarang, nah terkadang, nah untuk kita menjaga ini, nah kita memerlukan latihan kesadaran. Nah, jadi terkadang dijelaskan kita harus mindful begitu. Nah, jadi ini juga salah satu tahapan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi mindful setiap saat. Nah, di sini dengan kita mengabaikan atau lalai dalam menjaga pintu-pintu indera ini, nah, jadi akusala kama itu akan selalu muncul di batin kita. Nah, dengan kita menjaga ini, nah kita membatasi akusala kama yang muncul, dan ini juga merupakan latihan berkesadaran begitu. Hidup berkesadaran yang bisa kita tingkatkan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu Sang Buddha mengajarkan kita setelah menjaga pintu indriya, kemudian menjaga atau merenungkan dalam mengambil makanan. Jadi kita harus mengambil makanan secara cukup, jadi tidak menyebabkan kelaparan dan juga menimbulkan kekenyangan. Nah, juga kita makan tidak untuk hal yang lainnya, hanya untuk menyambung hidup dan seterusnya. Nah, jadi makan dengan perenungan seperti ini. Nah, yang disebutnya latihannya itu adalah bojana matanyu. Nah, jadi terutama menjaga dari terkait kelaparan dan juga kekenyangan. Nah, jadi kalau kelaparan kita juga nggak bisa latihan dengan baik. Nah, kalau kekenyangan pun juga akan muncul rintangan batin, tinamida. Nah, jadi dengan menjaga makanan ini juga salah satu latihan yang bisa kita lakukan setiap saat. Nah, untuk menjaga agar kondisi batin itu bisa mindful setiap saat. Kemudian jagariya nuyogo. Nah, jadi menjaga keterjagaan terutama waktu malam gitu ya. Jadi maksudnya kita tidak terlarut dalam kesenangan dalam tidur. Nah, jangan menjaga pikiran kita agar selalu waspada, selalu terjaga. Nah, ini juga salah satu latihan untuk mengkondisikan batin kita itu bisa berlatih lebih banyak waktu. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan setelah itu harus berlatih yang namanya sati sampajana. Nah, jadi sati sampajana ini kita harus membangun sati di setiap aktivitas kita. Jadi ketika makan kita sadar atau kita punya perhatian penuh terhadap aktivitas kita. Nah, ketika makan, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, kemudian ketika buang air besar, buang air kecil, kemudian Sang Buddha menjelaskan kadang kalau untuk biku, nah ketika dia pindah patah pergi dari wihara ke kampung, nah kemudian ketika balik dari pindah patah dari kampung ke wihara begitu. Nah, ini juga mungkin kalian bisa ganti dari rumah bekerja ke tempat kerja, kemudian dari tempat kerja balik ke rumah begitu. Dan itu semuanya dilakukan dengan penuh perhatian sati. Nah, sehingga satinya itu menjadi sangat jelas, sati sampajana. Nah, ini latihan-latihan bertahap yang Sang Buddha katakan.
Nah, baru setelah itu Sang Buddha mengajarkan untuk mencari tempat yang sesuai. Nah, seperti bawah pohon, hutan, gua, tempat yang sunyi dan seterusnya. Nah, setelah pergi ke sana, dia berusaha untuk menyingkirkan 5 rintangan batin. Ya memang di sana Sang Buddha tidak menjelaskan harus mengambil objek meditasi begitu. Tetapi Sang Buddha hanya menjelaskannya menyingkirkan 5 rintangan batin atau niwarana, panca niwarana. Yang artinya sebenarnya di sini kita bisa menyingkirkan secara sementara, secara tidak permanen dengan apa? Dengan objek samatha, meditasi samatha. Nah, terkadang di sini ada satu sayadaw yang juga menjelaskan konsep yogi rumah dengan yogi center. Nah, jadi kalau yogi rumah, kalian bisa melakukan tahapan mulai dari sila, menjaga pintu indria, kemudian menjaga makan, menjaga keterjagaan, kemudian melatih sati. Nah, ini merupakan tahapan yang dilakukan, bisa kalian lakukan setiap saat di aktivitas kalian. Nah, sedangkan ketika Sang Buddha menunjukkan, kamu harus pergi ke bawah pohon, ke tempat yang sunyi dan seterusnya. Nah, ini adalah ketika kalian punya waktu luang, kalian pergi ke center untuk latihan meditasi. Dan ini yang seperti dilakukan oleh teman-teman di sini, di mana mereka berlatih secara penuh. Nah, baru setelah itu berusaha setiap momen waktu yang digunakan di center ini untuk menyingkirkan 5 rintangan batin. Nah, dengan apa? Dengan objek meditasi samatha. Nah, di sini ada yang mengambil anapanasati, ada yang atau mengambil objek keluar masuknya nafas, kemudian ada yang mengambil Buddhanusati, perenungan terhadap kualitas Buddha. Nah, ada yang mengambil meditasi 4 elemen. Nah, jadi menyadari 12 karakteristik dari 4 elemen atau elemen besar di badannya, di tubuhnya. Nah, dengan terus menjaga pikiran kepada objek meditasi, nah ini adalah sesuai yang Buddha katakan, menyingkirkan 5 rintangan batin. Nah, secara temporer, selama dia bisa menjaga pikirannya ke objek konsentrasinya, nah selama itu juga dia bisa menyingkirkan 5 rintangan batin. Tetapi kalau ketika meditasi, tetapi masih diliputi oleh pikirannya berkelana, nah ini belum menyingkirkan 5 rintangan batin. Yang artinya dia tidak bisa ke tahapan selanjutnya seperti yang Buddha katakan di sutta tersebut adalah mengambil jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Masuk ke dalam pencapaian jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, baru setelah itu Sang Buddha langsung loncat ke dalam pencapaian Maggaphala. Yang artinya di sini setelah konsentrasi, nah dia harus berlatih Vipassana, nah sehingga Vipassana ini mengkondisikan pencapaian Magga dan Phala. Nah, itu adalah latihan bertahap yang Sang Buddha jelaskan, yang Sang Buddha katakan bahwa ajaran Buddha adalah Anupubbasika atau latihan yang bertahap. Dan ini latihan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha kepada si Brahmana Moggallana, si akuntan, karena dia bertanya, apakah di Dhamma dan Vinaya ini ada ajaran yang bertahap. Paham ya maksudnya ya? Oke. Terima kasih Bante. Dipersilahkan kepada yogi selanjutnya yang ingin bertanya.
Jika tidak ada yang bertanya, boleh lanjut Google. Pertanyaan yang pertama, Mandami Bante izin bertanya, apa perbedaan kualitas dari hasil pelatihan Paticca Samuppada antara yang mempunyai kemampuan jana dan yang tidak mempunyai kemampuan jana? Terima kasih Bante. Tadi apa? Kurang jelas, Bante. Apa perbedaan kualitas dari hasil pelatihan Paticca Samuppada antara yang mempunyai kemampuan jana dan yang tidak mempunyai kemampuan jana? Ya, seperti yang kalau kita baca di dalam teks dijelaskan sebenarnya kualitas melihat Paticca Samuppada terkadang dijelaskan sebagai sebab-sebab yang saling bergantungan. Nah, sebenarnya ini adalah kata simpelnya yaitu hukum sebab akibat begitu. Jadi melihat karena kemunculan ini maka ini menjadi muncul. Nah, jadi seperti yang kalau kalian bacakan waktu chanting pagi, awija, pacaya, sangkara. Nah, jadi karena kemunculan awija, sangkara muncul begitu dan seterusnya. Nah, jadi makanya dijelaskan sebagai sebab-sebab yang saling berkaitan atau berhubungan atau bergantungan. Semakin kita jelas terhadap objek-objek Paticca Samuppada ini, nah semakin kita memahami yang disebut sebagai kebenaran mulia akan asal mula penderitaan atau samudaya saca. Ini juga merupakan salah satu dari 4 kebenaran mulia di mana samudaya saca atau kebenaran mulia akan asal mula penderitaan ini adalah objek dari wipasana. Nah, jadi kalau ya kebenaran mulia yang pertama yaitu mengenai penderitaan itu secara singkatnya adalah nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, sedangkan samudaya saca ini atau kebenaran mulia akan asal mula penderitaan ini adalah sebab-sebab dari nama dan rupa. Istilah simpelnya, kenapa mereka muncul? Nah, konsepnya, kenapa saya dilahirkan? Begitu dan seterusnya. Nah, jadi semakin seseorang memahami mengenai Paticca Samuppada atau kualitas yang terbaik, nah di mana dia akan mengerti dengan jelas dan akan berujung kepada pencapaian Magga dan Pala. Nah, semakin jelas melihat dengan pengetahuan langsungnya, yang artinya dia akan semakin mengerti, semakin memahami, dan yang pastinya akan mengikis yang disebut sebagai kekotoran batin. Nah, jadi karena kekotoran batin, nah seseorang tidak bisa melihat kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Nah, dengan menyingkirkan kekotoran batin secara sementara dengan konsentrasi, nah sehingga batinnya menjadi jernih, batinnya menjadi murni. Nah, jadi melatih cita wisudi, nah dengan konsentrasi. Nah, sehingga dia bisa juga melihat Paticca Samuppada ini. Nah, terkadang di zaman Sang Buddha mengajarkan meditator, mengajarkan para biku ataupun murid-murid Sang Buddha, upasaka-upasika, nah hanya dengan objek-objek meditasi seperti Buddha Nusati, kemudian 4 elemen, meditasi 4 elemen dan seterusnya. Nah, di mana meditasi ini tidak mengantarkan meditator tersebut ke dalam pencapaian jhana. Nah, tetapi dengan konsentrasi yang kuat,
Nah, dengan menyingkirkan 5 rintangan batin dengan objek 4 elemen ataupun dengan Buddha Nusati. Nah, di sini meditator tersebut memiliki konsentrasi yang disebut sebagai upacara samadhi. Atau dikatakan bukan upacara samadhi yang sebenarnya, tetapi diungkapkan secara kiasan begitu, bahwa itu adalah upacara samadhi. Nah, di mana upacara samadhi ini merupakan konsentrasi yang benar di dalam Jalan Mulia Bosho 8. Nah, sehingga ketika Sang Buddha mengarahkan meditator ini mengenai latihan vipassana dan juga melihat patitha samuppada atau kebenaran mulia akan asal mula penderitaan, nah dia bisa melihatnya dengan jelas. Nah, sehingga meditator seperti ini dengan merenungkan nama dan rupa dan sebab-sebabnya sebagai anicca, dukkha, anatta, nah dia akan melalui tahapan pengetahuan vipassana secara bertahap. Sampai pada puncaknya juga akan mencapai pencapaian magga dan pala. Nah, pencapaian magga dan pala pun juga dicapainya juga secara bertahap. Mulai dari Sotapati magga, Sotapati pala, nah, kemudian berlatih vipassana lagi, kemudian juga bisa mencapai Sakadagami magga, Sakadagami pala, dan seterusnya sampai arahat. Nah, jadi latihannya bertahap, pencapaian pun juga bertahap. Nah, kemudian ada beberapa yogi dengan Sang Buddha mengajarkan anapanasati, 4 elemen ataupun juga dengan Buddha Nusati, itu tidak cukup kuat untuk melihat kebenaran yang sebenarnya atau 4 kebenaran mulia. Nah, di mana Sang Buddha mengajarkan sampai pencapaian jhana. Nah, seperti diajarkan seperti anapanasati ataupun asubha bawana, ataupun juga metta bawana, ataupun brahma wihara, metta karuna mudita upeka. Nah, ataupun juga objek kasina. Nah, di mana ada yang dengan objek tertentu hanya mencapai pencapaian jhana pertama. Nah, seperti asubha ataupun 32 bagian tubuh dan seterusnya. Nah, ada juga yang ketika diajarkan hanya mencapai jhana ketiga. Nah, seperti metta bawana, karuna, mudita. Ada yang diajarkan bisa sampai jhana keempat. Contohnya anapanasati. Nah, kemudian ketika diajarkan bisa juga sampai ke pencapaian 8 pencapaian jhana. Nah, seperti objek kasina. Nah, di mana dengan mengajarkan objek-objek meditasi samatha ini, nah ketika para meditator memiliki konsentrasi jhana ini, nah dikatakan juga sebagai citta wisudhi atau pemurnian batin. Nah, di mana dengan batin yang murni ini, nah dia akan masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu adalah ditthi wisudhi, pemurnian pandangan. Nah, jadi seperti melihat bukan lagi aku, diri saya, tetapi hanya nama dan rupa. Dan juga ke latihan yang berikutnya untuk melihat sebab-sebabnya. Dan kemudian setelah itu latihan vipassana merenungkan objek-objek itu sebagai anicca, dukkha, anatta, asubha. Nah, sehingga progresnya bertahap, pencapaiannya bertahap sampai ke arahata magga pala. Nah, tetapi terkadang Sang Buddha juga mengajarkan sebelum masuk atau sebelum melihat atau untuk memperjelas objek dari patitha samuppada ini, nah Sang Buddha mengajarkan abinya. Terutama abinya yang 2 pertama, yaitu adalah dibacaku, mata dewa, dan juga pube niwasa nusati nyana. Mata dewa dengan melihat banyak kehidupan lampau.
Nah, jadi Sang Buddha akan mengajarkan kepada para meditator yang berhasil untuk berkonsentrasi sampai 8 pencapaian jhana dengan objek semua kasina dan melatihnya dengan 14 cara. Nah, Sang Buddha mengajarkan 14 cara ini, nah bagaimana untuk mencapai abinya atau kekuatan supernormal. Nah, di mana terutama untuk mengembangkan di bacaku mata dewa. Nah, karena dengan mata dewa, nah dia bisa melihat sebab-sebab ada makhluk yang meninggal pada saat itu, kemudian terlahir di alam sesuai dengan kamanya, terlahir superior atau inferior juga sesuai kamanya. Yang artinya dia bisa melihat mengenai samudaya saja ini dengan dibacaku. Nah, ataupun dengan pube niwasa nusatinyana, nah dia tidak hanya melihat secara wipasana, nah tetapi dia juga bisa melihat secara konsep. Nah, dibantu dengan kekuatan abinya pube niwasa nusatinyana ini, nah dia tidak melihat lagi mungkin 10 kehidupan sebelumnya. Nah, bahkan dia bisa melihat sampai berkalpa-kalpa waktu dunia. Nah, dengan dia melihat hubungan atau penyebab, atau seperti yang sebelumnya Bante sudah menjelaskan, ada 5 sebab kenapa kita dilahirkan, yaitu awija, kebodohan, tidak mengetahui yang kebenaran sesungguhnya. Nah, sehingga kita masih mengetahui ini laki-laki, ini perempuan, ini dewa, ini manusia, dan seterusnya. Dan adanya tanha, kita ingin menjadi manusia, dewa, dan seterusnya, sesuai dengan kemelekatan kita. Kemudian pemikiran itu terus muncul menjadi cengkraman. Jadi kemelekatan yang menjadi cengkraman upadana. Nah, karena niat untuk menjadi itu, kemudian kita melakukan kebajikan. Nah, ini yang disebut sangkara. Nah, kemudian ketika aktual perbuatan kebajikan itu muncul, sangkara muncul. Nah, kemudian sangkara ini lenyap sesuai seperti yang kita ketahui, proses kerja batin itu sangat cepat. Nah, di mana satu momen pikiran sangkara muncul yang terdapat di jawana, kemudian lenyap. Nah, pada saat itu lenyapnya itu akan menjadi potensi kama. Nah, ini adalah 5 sebab yang membuat kita terus terlahir kembali lagi di alam samsara. Nah, orang yang melatih abinya ini, nah dia bisa melihat di banyak kehidupan. Bahkan 1 sistem dunia, 2 sistem dunia sebelumnya, 3 sistem dunia sebelumnya, dan seterusnya. Nah, karena Sang Buddha mengajarkan wipasana, nah sehingga meditator tersebut itu tidak salah ke pandangan salah. Nah, di mana kalau tidak diajarkan oleh Sang Buddha, nah seperti petapa-petapa pandangan lain di zaman Sang Buddha, ada juga petapa-petapa ini yang bisa mengembangkan latihan pube niwasa nusatinyana ini. Nah, tetapi dia tidak melatihnya dengan wipasana sehingga nah dia itu terjebak ke dalam pandangan akan diri. Nah, menganggap bahwa ada atta yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Ada atta ini yang meneruskan kama saya dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Nah, jadi atta ini mungkin mudahnya seperti jiwa, roh, dan seterusnya. Yang Sang Buddha katakan, atau ketika meditator melihat dengan pengetahuan wipasana mengenai Paticcasamuppada ini, nah ini tidak ada lagi yang disebut jiwa, roh, atta, dan seterusnya. Nah, ini Nah, meditator yang seperti ini juga ada di zamannya Sang Buddha. Jadi Sang Buddha ngajarin
abinya ini terkadang untuk mempush atau mendorong si meditator ini untuk lebih cepat mencapai magga dan pala. Nah, jadi seperti Sotapanna. Nah, terkadang Sang Buddha mengajarkan abinya ini untuk meditator yang sudah menjadi anagami atau menjadi seka begitu, yang sudah yang masih berlatih. Nah, di sini untuk mematangkan pencapaian arahata magga dan pala, sehingga Sang Buddha mengajarkan abinya kepada anagami. Nah, jadi banyak sekali langkah-langkah yang diajarkan oleh Sang Buddha kalau kita melihat di seluruh Tipitaka. Nah, terkadang Sang Buddha mengajarkan sangat unik begitu kepada individu tertentu. Nah, tetapi kalau kita ingin membahasnya secara sistematis, nah jadi kita harus bisa membaca seluruh Tipitaka. Nah, kemudian kita akan mendapat gambaran. Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan meditasi samatha vipassana ini secara sistematis. Ya, jadi ini adalah cara atau kualitas Paticcasamuppada untuk tidak lain tidak bukan hanya untuk pencapaian magga dan pala. Nah, semakin jelas, semakin baik. Oke. Baiklah, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah ada yang di ruangan yang ingin bertanya? Di belakang tadi. Wandami Bante. Praktek pelatihan meditasi itu selain samatha kan ada vipassana. Ada guru yang mengajar praktek samatha, setelah samatha baru masuk vipassana. Tetapi ada yang berpraktek vipassana terlebih dahulu baru samatha. Untuk kualitas vipassana yang mereka latih terlebih dahulu sebelum samatha, seperti yang Bante jelaskan tadi, untuk melihat anatta dan lain sebagainya itu apakah sama dengan pelatihan samatha dulu baru vipassana atau vipassana dulu baru samatha, Bante? Anumodana, Bante. Ya, sebenarnya mudah ya untuk menggambarkan bahwa di sini kita kembali lagi tujuan kita meditasi untuk melihat 4 kebenaran mulia. Dengan menyadari, melihat dengan pengetahuan langsung 4 kebenaran mulia, nah kita bisa mencapai magga dan pala atau pencapaian sampai arahat, nah sesuai yang Buddha ajarkan. Nah, terlebih dia mau mulai samatha atau vipassana begitu. Nah, di sini kita harus tahu apa itu kebenaran mulia akan penderitaan yang ingin kita lihat. Nah, tujuan kita ingin melihat 4 kebenaran mulia ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta menjelaskan apa? Jatipi dukkha, jarapi dukkha, biadipi dukkha, maranampi dukkang. Apiyehi sampayogo dukkha, piyehi vipayogo dukkha. Yang picang nalabanti tampi dukkang, sangkitena pacupadana kanda dukkha. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan yang disebut dukkha atau penderitaan itu adalah kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, berkumpul dengan yang kita benci, berpisah dengan yang kita cintai, tidak mendapatkan yang kita inginkan. Atau secara singkatnya ya, jadi Sang Buddha ini yang penting, yaitu singkatnya adalah pacupadana kanda dukkha. 5 kelompok kemelekatan adalah dukkha. Nah, apa itu 5 kelompok kemelekatan? Nah, jadi Sang Buddha membahasnya rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Rupa materi, wedana perasaan, sanya persepsi, sangkara formasi mental, dan juga winyana kesadaran. Nah, dengan kata lain 5 ini adalah nama dan rupa, batin dan materi. Nah, lalu di sutta yang lain Sang Buddha membahas lagi apa itu rupa.
Nah, rupa itu adalah 4 elemen besar, Catu Mahabhuta, dan juga upadaya rupa. 4 elemen besar, elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin. Upadaya rupa, nah, apa? Bau, rasa, nutrisi, warna, kemudian pasada rupa seperti caku pasada, sota pasada, gana pasada, dan seterusnya. Dan juga ada bawa rupa, kemudian ada jiwitindriya, ada hadewatu. Nah, itu semua yang disebut sebagai rupa. Dan Sang Buddha mengajarkan kita untuk bisa melihat dengan jelas. Dengan jelas, memahaminya dengan sangat jelas secara menyeluruh. Nah, jadi ada sutara yang lain yang Sang Buddha katakan, nah, bagi orang yang bisa melihat 4 kebenaran mulia ini secara menyeluruh, nah baru dikatakan bahwa dia mengklaim dia sudah mencapai nibbana. Nah, ini adalah hal yang mungkin. Nah, tetapi ketika dia tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia ini secara menyeluruh, nah ketika dia mengklaim bahwa dia mencapai nibbana, nah bahkan di dalam mimpi pun juga tidak bisa. Nah, itu yang yang ada di satu sutta. Nah, itu hanya mengenai rupa begitu ya, seperti kayak pasada rupa. Nah, bagaimana meditator itu juga bisa melihat pasada rupa ini. Nah, bagaimana meditator bisa melihat hadewatu begitu. Yang bahkan orang berpikir bahwa batin itu adanya atau pikiran itu adanya di mana? Di otak. Munculnya di kepala. Seperti itu. Nah, jadi di sini terutama melihat atau menghilangkan pandangan akan diti. Jadi pandangan akan aku, pandangan akan pandangan-pandangan salah begitu ya. Nah, itu terutama ketika meditator tersebut sedang menganalisa mengenai nama dan rupa ini. Nah, untuk melihatnya, nah itu tidak bisa dilihat hanya dengan pemahaman, tidak bisa ditembus hanya dengan katanya, kata si ini, kata si itu, kata guru ini, kata guru itu. Nah, tidak bisa dilihat hanya dengan pikiran biasa. Nah, hanya dengan cita wisudi, pemurnian pikiran, baru tahapan diti wisudi ini bisa kita kembangkan. Jadi pemurnian akan pandangan ini, atau dengan kata lain kita melihat kebenaran mulia akan penderitaan tentang nama dan rupa, ini bisa, pandangan ini kita bisa murnikan kalau kita punya latihan sebelumnya, yaitu adalah cita wisudi, pemurnian akan pikiran. Nah, dengan kata lain, pemurnian akan pikiran ini adalah latihan konsentrasi. Nah, kemudian seperti yang Bante jelaskan mungkin di yang sebelumnya, Q&A yang sebelumnya, bahwa kita menganggap ini adalah tubuh kita begitu loh. Ini kita menganggap ini saya. Nah, tetapi kita juga pahami bahwa tubuh ini terdiri dari organ-organ tubuh begitu. Nah, kita pahami bahwa tubuh ini hanya terdiri dari sel-sel. Kita pahami tubuh ini mungkin juga tersusun dari partikel-partikel subatom. Nah, tetapi dalam aktualnya, apakah kita menyadari tubuh kita itu seperti partikel? Itu hanya pengetahuan yang secara sains. Itu secara sains pun juga mereka bisa membuktikan bahwa tubuh kita juga terdiri dari partikel-partikel. Secara ilmu pengetahuan
juga bisa dibuktikan tubuh kita itu terdiri dari sel-sel, dari unsur kimia. Nah, tetapi apakah kita bisa membuktikannya secara langsung? Enggak. Harus pakai apa? Alat bantu. Harus ke lab untuk mengetahui. Nah, apakah dengan meditasi bisa? Nah, Sang Buddha mengajarkan kita untuk bisa melihat kebenaran mulia akan penderitaan ini atau rupa materi ini. Nah, di mana dijelaskan bahwa partikel-partikel ini itu adalah rupa kalapa, satuan terkecil dari materi. Secara konsep. Nah, di mana di setiap partikel itu juga terdiri dari beberapa materi. Nah, jadi ketika kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya dengan latihan vipassana ini, nah apakah ketika kalian duduk, nah kalian langsung bisa menyadari, oh saya mau latihan vipassana, ya udah saya harus melihat kebenaran mulia akan penderitaan ini. Ada yang bisa? Nggak ada. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan kita latihan bertahap hanya untuk sebenarnya kemudahan kita. Kemudahan kita untuk berlatih, untuk melihat. Nah, kalau kita mau memurnikan pandangan kita, yaitu dengan melihat nama dan rupa ini, nah kita harus memiliki batin yang murni, cita wisudi ini. Nah, untuk punya batin yang murni ini, kita harus punya sila wisudi, pemurnian moralitas kita, dan seterusnya. Nah, itu cara yang mudah. Cara yang mudah yang selalu Buddha tekankan dari satu sutta ke sutta yang lain, ke sutta yang lain, ke sutta yang lain. Nah, karena kita hanya membaca sutta-sutta tertentu yang kita tidak tahu bahwa Sang Buddha itu mengajarkan ke orang yang memang sudah mahir dalam samatha vipassana. Nah, sehingga kita hanya mengetahuinya, oh Sang Buddha hanya mengajarkan vipassana di sutta ini. Nah, tapi kita nggak tahu background story mengenai sutta tersebut. Dan seterusnya. Nah, makanya diklaim hanya berlatih vipassana cukup gitu. Memang ada di zaman Sang Buddha yang dikatakan hanya berlatih vipassana. Nah, tetapi kalau kita melihat sistem yang Sang Buddha ajarkan, nah tidak mungkin langsung meditator tersebut juga bisa berlatih vipassana. Nah, kalau bisa berarti Sang Buddha juga istilahnya berkontradiksi dengan sutta-sutta sebelumnya. Nah, yang bisa kita pahami bahwa dia berlatih vipassana ini adalah dengan dia berlatih konsentrasi yang cukup tanpa jana, sehingga dia mencapai yang Bante tadi jelaskan sebagai upacara samadhi ini. Nah, dengan konsentrasi upacara samadhi ini, dia juga memiliki cita wisudi, pemurnian pikiran ini. Nah, sehingga dia bisa masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu adalah ditthi wisudi, melihat nama dan rupa atau kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, meditator yang seperti itu ketika tanpa jana, nah berlatih konsentrasi dengan upacara samadhi dan melatih latihan yang berikutnya untuk melihat empat kebenaran mulia, berlatih vipassana dan mencapai magga dan pala sampai jadi arahat. Di zaman Buddha juga ada. Nah, tadi yang seperti Bante jelaskan. Nah, ini yang dikatakan sebagai pure vipassana. Tetapi yang disebut pure vipassana itu bukan berarti tanpa konsentrasi. Nah, kalau dikatakan tanpa konsentrasi, nah artinya ucapan tersebut akan berkontradiksi dengan ucapan Buddha yang lainnya. Dan Sang Buddha nggak pernah berucap yang seperti itu. Nah, jadi kita harus pahami dulu ya. Nah, apa itu latihan vipassana? Nah, sehingga di sini kita akan menjadi sangat jelas. Nah, apakah kita bisa langsung latihan vipassana atau enggak? Nah, begitupun juga dengan batin begitu atau kesadaran kita, perasaan kita dan seterusnya. Nah, mungkin kita menganggap, oh ya saya bisa melihat yang disebut kesadaran begitu. Nah, tetapi dia tidak bisa melihat
dengan sangat detail. Nah, bagaimana kesadaran itu muncul lenyap dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, bagaimana di satu momen kesadaran ketika dia mengetahui itu ada perasaan, nah di saat perasaan itu muncul juga berbarengan dengan kesadaran, dengan kontak, dengan persepsi, dengan perhatian, dan seterusnya. Dengan faktor-faktor mental yang lainnya. Nah, dia tidak memahami itu. Nah, bagaimana dia bisa melihat kebenaran mulia akan penderitaan yang Sang Buddha katakan sebagai kelompok kelompok kemelekatan perasaan, kelompok kemelekatan persepsi dan seterusnya. Nah, jadi ini kita harus pahami dulu apa itu vipassana. Nah, jadi sebenarnya untuk memahami nama dan rupa ini itu juga sebenarnya bukan dikatakan sebagai latihan vipassana. Nah, jadi latihan vipassana itu adalah ketika melihat objek ini dan merenungkannya sebagai anicca atau dukkha atau sebagai anatta. Nah, baru ini adalah latihan vipassana. Nah, tetapi hanya memahami, hanya melihat langsung, nah itu belum latihan vipassana. Begitu. Nah, jadi definisi vipassana pun juga kita harus pahami begitu. Nah, jadi dengan seperti ini, nah kita akan menjadi paham apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau kita nggak bisa langsung melihat objek vipassana, nah lalu yang disebut meditasi vipassana itu apa? Nah, apakah saya hanya ketika berjalan, saya tahu saya berjalan, itu vipassana? Enggak. Nah, kalau seperti itu, apakah anjing juga vipassana? Ketika dia jalan, dia juga tahu dia jalan. Ketika binatang sedang berjalan seperti. Nah, ini pembahasan atau kata-kata yang tadi Bante baru ucapkan itu ada di kitab penjelas makna, bukan kata Bante. Yang dijelaskan sebagai binatang, nah, apakah binatang juga latihan vipassana? Karena dia tahu burung ketika dia mengepak juga dia tahu dia sedang mengepak. Gitu. Apakah dia latihan vipassana? Ya, jadi di sini kita harus pahami dulu ya. Baik Bante, Numodami Bante. Baik. Baiklah, dipersilahkan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, kita tutup saja Bante. Oke, udah 9.30. Kasihan yogi besok harus bangun pagi buat meditasi. Nah, marilah kita bersikap anjali dan menutup acara malam ini dengan pelimpahan jasa. Mohon bimbingannya Bante. Oke, mari kita renungkan jasa kebajikan yang kita lakukan pada hari ini. Kita akan limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita, dan juga kita akan limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi sasana, para buta dan semua makhluk. Semoga mereka juga mendapatkan kebajikan yang sama dan juga kita aspirasikan dengan aspirasi mulia. Semoga dengan kebajikan ini hancurnya kotoran batin kita. Semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idammi nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idammi punyang asawakaya wahang hotu idammi punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me
samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu.